Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Sejarah Pendidikan, yakni saya Endang Semiati dan teman saya Rosyidatun Nikmah akan menjelaskan sedikit materi pembelajaran mengenai perkembangan pendidikan di Cina dan India. Karakteristik di Cina, agama tidak mempengaruhi. Dapat dikatakan karakteristik pendidikan yang diajukan Laozi dan Konfusi adalah pendidikan yang berbasis tradisi bangsa. Dengan melestarikan budaya, maka ilmu yang sudah diadopsi tidak akan menggurus budaya bangsa dan mengadopsi budaya asing. Penyelenggara pendidikan adalah negara dan keluarga. Hal ini diperlakukan dalam pendidikan agar falsafah hidup bangsa tetap terjaga. Karakteristik pendidikan di India menurut Rabindranath Tagore, yakni pendidikan agama diutamakan dengan dasar kitab Veda. Dalam proses pelaksanaan pendidikan diawali dengan pemberian kalung suci yang sering disebut munya, yang berupa seutas tali yang digantungkan dari bahu kiri pinggang kanan. Munya sebagai tanda penerimaan dalam lingkungan keagamaan. Upacara ini disebut upacara upanayana atau disebut udayana. Pemberian munya pada anak Brahmana saat berumur 8 tahun, sedangkan untuk anak ksatria pada usia 11 tahun dan bagi anak nisya saat berusia 12 tahun. Pemikiran pendidikan. Ada 3 tokoh pencetus pemikiran pendidikan. Yang pertama adalah Lao Tzu. Lao Tzu menegaskan pada pemikiran pendidikan diksi Tao yang artinya jalan Tuhan. Manusia harus hidup berpedoman kepada Tao atau Tuhan dan harus mampu atau dapat menahan hawa nafsu, melenyapkan keserakahan, dan mendengarkan hati nurani. Menurut ajaran Tao, kebahagiaan hidup tidak akan tercapai dengan kekuatan senjata dan perang hanya akan memusnahkan manusia dalam kesia-siaan. Pemikir pendidikan yang kedua yaitu Konfusius atau Kongfuse. Penganut ajaran Kongfuse adalah memandang ke depan, akan tetapi menoleh ke belakang ke alam yang telah lampau. Hasil karya sastra Kongfuse adalah buku sejarah, buku berisi syair-syair, buku tentang ucapan upacara yang mencerminkan kesusilaan, buku berisi tentang metamorfosa, dan buku kelimanya tentang dasar pendidikan di Cina yang berjudul Sejarah Lu. Selanjutnya, pemikir pendidikan yang ketiga adalah Rabindranath Tagore. Pandangan hidup Tagore adalah menggabungkan idealisme timur dan realisme barat dengan tetap membawa pedoman bahasa Hindia harus tetap memiliki sifat aslinya, menggunakan perdamaian dunia dan melakukan pembaruan di lapangan sosial untuk memajukan rakyat sehingga desa menjadi makmur. Aplikasi pemikiran pendidikan Laozi, Konfusi, dan Rabindranath Tagore dalam pendidikan di era digital. Pemikiran dan kepentingan dalam implementasi pendidikan Laozi, Konfusi, dan Rabindranath dikorelasikan sebagai berikut. Penyelenggaraan pendidikan sesuai Laozi dan Konfusi dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu pendidikan di rumah. Pendidikan di rumah adalah pendidikan di mana seorang anak dididik oleh orang tua mereka di rumah. Mereka diajarkan pendidikan sejak dini. Orang tua mengajarkan anak mereka hal-hal kecil agar mereka terbiasa. Pembelajaran di sekolah, apabila dirasa kurang efektif, maka pembelajaran akan dilaksanakan atau ditambahkan di rumah dan melalui pembinaan oleh orang tua mereka. Yang kedua yaitu pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah merupakan pendidikan yang formal seperti umumnya. Ada guru dan ada murid. Pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan untuk pegawai. Pendidikan untuk pegawai
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau pegawai dan menambah pengalaman mereka. Terima kasih. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.